PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Ini ada informasi yang sangat menarik, yang mana PDIP menyatakan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ya, Ibu Megawati menginstruksikan kepada semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi tidak mengirimkan kadernya ke kabinet. Nah, Ahmad Basarah menambahkan alasan Ibu Megawati menginstruksikan untuk PDIP ini mendukung Pak Prabowo Subianto itu karena Ibu Megawati memiliki hubungan yang baik dengan Pak Prabowo Subianto itu dengan sudah sangat lama, ya. Pertanyaannya, apakah hanya itu alasannya Ibu Megawati menginstruksikan PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Atau karena kinerja Bapak Prabowo Subianto belum genap 100 hari, itu Litbang Kompas mengeluarkan survei kalau kinerja Pak Prabowo Subianto itu di atas 70%, ya. Anggap aja 80%. Karena itu mungkin ya ikut juga cari nama. Dan bahkan nih pembenci Pak Jokowi lagi-lagi menggoreng-goreng isu lagi, ya. Survei Litbang Kompas dibuat bahan untuk membandingkan kinerja Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto, yang mana pada masa Pak Jokowi kinerja Pak Jokowi itu 65%-an, sedangkan Pak Prabowo sekarang itu mencapai angka 80%. Ada-ada aja, ya. Pembenci Pak Jokowi selalu berusaha gimana caranya, ya, mengadu domba ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Tanpa berlama-lama, seperti apa video lengkapnya, langsung aja kita reaction videonya berikut ini. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Juga tidak secara tegas mengatakan saya ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Kalimat dia tuh kira-kira begini. Ya, banyak orang ngomong bahwa kita sebaiknya bertemu. Ya, saya juga dulu bikin nasi goreng gitu. Kenapa nggak lebih tegas saja? Iya, emang PDIP berharap kita bisa datang bertemu dengan Pak Prabowo dan membicarakan masalah-masalah negara ini. Tanpa harus terlihat seperti sebuah pihak yang inferior, ya, atau yang subordinat, kan. Tapi nyatakanlah bahwa kami dengan sangat sangat secara tulus kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, ngomongin apa ya urusan lain. Tapi kesombongan itu yang menurut saya masih terus menghambat PDIP sehingga mereka tidak ingin kelihatan terlalu seperti mengharap. Ya. Dia kayak nunggu dipanggil. Atau mereka yang selalu dibutuhkan. Mereka yang dibutuhkan. Yang membutuhkan tuh Pak Prabowo. Sementara saya membayangkan Prabowo tuh udah berpikir, gue udah menang. Sekarang hasil Litbang Kompas gue 80%, 90%. Kenapa gue dong? Kenapa saya dong yang harus ke sana? Kalian lah yang expect, kalian lah yang membutuhkan. Kalian yang butuh bantuan saya. Tapi gini Bang, kalau di luar soal tadi itu ya, soal sikap PDIP atau Bu Mega, terus kemudian yang terjadi sekarang apakah bertemu atau enggak, kan ada narasi yang berkembang bahwa kenapa pertemuan ini menjadi wacana yang begitu diramaikan di media, itu karena asumsinya kalau sudah pertemuan Bu Mega ketemu Pak Prabowo dimanapun, itu artinya hubungan Prabowo dengan Jokowi itu sudah renggang gitu. Jadi ini kan kombinasi antara ilusi atau harapan atau mimpi kaum penyerang penyerang Jokowi yang anti Jokowi itu, untuk bahwa ini ketemu itu menyimbolkan Prabowo sudah nggak nyaman dengan Jokowi sehingga dia butuh aliansi baru gitu. Dan ini kan juga
kita lihat ya, misalnya semua hal kan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi kan, isu-isu Ya. yang berseliweran dalam kaitannya dengan apa ya, dengan yang terjadi di politik negeri ini selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, termasuk soal pagar. Betul. Pagar laut, soal macam-macam. Makanya tadi Bang Julvan kan bilang, ini saya kayak Pak Jokowi, kayak Patrick Kluivert datang aja jadi pelatih, saya yang disalahkan. Jadi ada faktor Jokowi. Ini makanya tadi saya menyebut soal survei Kompas yang kalau Litbang Kompas publik menyebutkan kepuasan 80 sekian %, itu kan artinya mereka mengasih dukungan terhadap pasangan yang betul-betul menyimpulkan keberlanjutan kan, Prabowo Gibran. Ini kan bukan Prabowo saja, ada Gibrannya. Dan publik masih puas gitu, mayoritas gitu. Tapi gini, karena Anda sudah menyebut itu, bahkan saya menyebut sebuah fakta lain nih yang menunjukkan bahwa mereka itu kubu anti Jokowi ini seperti menunggu terus ya. Menunggu di sana tuh, apalagi nih berita hari ini, apalagi nih berita hari ini. Begitu ini muncul dan angkanya 80%, mereka mengaitkannya dengan dulu tahun 2014, Pak Jokowi itu cuma 60% loh. Tahun 2019, 65%. Sekarang 80%. Jadi jauh sekali Prabowo itu di atas Jokowi. Bahkan mereka mengatakan begini, selama ini pendukung Jokowi selalu menganggap Jokowi lah yang terbaik. Sekarang terbukti kalah oleh Prabowo. Buat saya yang pendukung Jokowi itu, astagfirullah, kapan juga kita ngomong cuman Jokowi yang terbaik ya. Kita bahkan senang. Kita sih memang menganggap Jokowi sampai sekarang itu the best. Ya. Tapi kalau ada seorang penggantinya yang sama baiknya atau bisa lebih baik dari dia, ya kita sih bersyukur luar biasa lah terhadap itu. Tapi poin saya bukan di soal saya nih, soal bahwa kok sempet-sempetnya ya? Kan yang sedang dibicarakan, tuh lihat, masyarakat menyambut Pak Prabowo, 80%. Nah orang PDIP sempet-sempetnya bilang, ya terbukti sekarang, dia jauh di atas Jokowi. Kan si pembuat penelitiannya saja, si Kompas, dalam presentasinya, sama sekali nggak menyebut perbandingan dengan Jokowi. Tahun 2014. 2019 kan biasa tuh ya, suka ada grafik itu kan, 2014, 2019, 2024. Ini Kompas sama sekali tidak membuat itu. Ini harusnya dicari-cari nih. Ketemulah angkanya dulu 60, 65 Jokowi, sekarang 80. Relevansinya apa ya? Ya kalau saya melihat begini, kalau kita pakai istilah dialektika, Pak Prabowo ini kan bukan antitesis dari Jokowi. Persis. Iya kan? Ya. Dia kan berada di dalam tesis itu. Gitu. Nah justru kita harapkan bisa melahirkan sintesis yang positif. Iya kan? Artinya apa? Kompas juga mengatakan bahwa sangat terasa. Di dalam pemerintahan Prabowo ini terasa keberlanjutan. Ya kan? Itu kan salah satu kesimpulannya dari pemerintahan Jokowi yang lalu. Jadi apa yang mau dipisahkan? Nah jadi kalau menurut saya, orang itu harus ya pelajari juga, kita kan mempelajari juga tipologinya Pak Prabowo misalnya. Prabowo ini sangat ngerti politik, juga berpolitik, tapi orangnya tidak politiking. Ya kan? Ada sehingga kalau orang politiking kan ada urusan apa sama Jokowi? Saya kan sekarang presiden. Ada urusan lah. Saya jalan aja. Ya kan? Bahkan dengan Megawati, PDIP misalnya, ngapain saya tenggang rasa? Gak usah dialog, gak usah ketemu. Dulu pernah dihianati. Kan itu cara berpikir orang yang politiking seperti itu. Nah itulah orang-orang yang politiking itu tadi orang-orang yang katakan Bung Adi tadi. Bagaimana upaya memisahkan Prabowo dari Jokowi. Dan itu nggak mungkin terjadi menurut saya. Nah artinya kalaupun itu ada, bukan karena persoalan perbedaan atau ingin meninggalkan atau ingin berpisah. Karena memang kebutuhan. Kan orang bilang ini orang-orang Jokowi disingkirkan loh. Nggak ada. Orang pejabat itu kan ada waktunya.
Kalau dia memang 5 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, ada rotasi, ada macam-macam, kan itu biasa. Biasa. Tapi ini selalu dipolitiking, dipolitisasi ya. PSN, jadi proyek strategis nasional akan dievaluasi, kata Pak Dasko kan begitu. Bahkan akan dikurangi. Nah, terus untuk kan Prabowo sudah mulai warisannya Jokowi. Iya, warisannya Jokowi sudah mulai dikurangi gitu. Jadi nah, itu kan selalu ya kan mereka lihat situasi anggaran kita. Betul, iya. Ya kan? Rencana yang lalu kan mungkin diprediksi ada anggaran. Sekarang kan menghadapi realitas. Ya. Anggarannya nggak ada. Ya. Ini bukan masa ini langsung kita bilang ini cara berpikir pendek. Orang bilang itu bukan cara berpikir pendek, sumbu pendek. Sumbu pendek. Kalau sumbu pendek itu gampang meledak. Iya. Mercon cabai rawit itu kan yang kecil-kecil itu. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.